Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan nama saya Agna Utami dengan NIM S1S124003. Di sini saya akan menjelaskan tentang perulangan PHP. Yang pertama, apa sih itu perulangan PHP? Pada bab ini, perulangan PHP digunakan untuk mengeksekusi blok kode yang sama berulang-ulang selama fungsi tersebut terpenuhi. Dalam PHP, kita memiliki tipe perulangan berikut. While mengulangi blok kode selama kondisi yang ditentukan benar. Do while mengulangi blok kode sekali dan kemudian mengulang loop selama kondisi yang ditentukan benar. For mengulang blok kode sejumlah waktu tertentu. For each mengulang blok kode untuk setiap elemen dalam array. Nah, itu tadi penjelasan singkat. Lanjut ke perulangan while. Perulangan PHP while. Nah, perulangan PHP while melakukan pengulangan pada blok kode selama kondisi yang ditentukan bernilai benar. Nah, ini contohnya. Kita Ctrl S. Setelah itu, kita buka localhost. Nah, error. Nah, begini. Terus, oke. Aja 1, 2, 3, 4, 5. Lanjut, yang berikutnya. Di sini kita menambahkan if $i sama dengan 3 break Ctrl S, terus kita jalankan. Nah, 12. Lanjut, yang selanjutnya pernyataan PHP lanjutan. Berhenti dan lompat ke iterasi berikutnya dengan $i3. Di sini ganti 0. Terus ini Ctrl C, kita hapus. Terus di sini kolom, terus kita Ctrl V. Ini ganti jadi continue. Ctrl S. Ulang. Nah, 2, 4, 5, 6. Jadi dia lompatin angka 3. Oke, selanjutnya sintaks alternatif. Nah, sintaks alternatif SI sama dengan 0, ini sama dengan 1, yang ini kita hapus. Yang ini ini hapus, ini hapus. Ini kita kasih titik 2. Terus ini kita Ctrl C buat hapus. Terus ini kita Ctrl V. Terus ini ada while. Ctrl S. Terus kita jalan. Sorry. Ini kita jalankan. 1, 2, 3, 4, 5. Itu kayak lebih cepatnya begitu. Nah, yang ini count to by tens. Jadi yang ini itu hitung sampai 100 dengan puluhan. Jadi ini kita ganti dari 100. Ini kita Ctrl C.
sini kita Ctrl V, terus yang ini tambah sama dengan 10. Tak tak BR. Di sini kita Ctrl S. Ini kayaknya error deh. Ini wait, ini bisa kita Ctrl C, kita hapus, kita taruh di sini, Ctrl V. Oke, kita Ctrl S. Masih error. Oh iya, ini harusnya 0 $y $in, terus sih itu 910 echo. Terus ini masih error kawan. Kita lanjut. Selanjutnya kita akan bahas perulangan dual. Nah, perulangan PHP dual melakukan pengulangan pada blok kode satu kali, kemudian mengulangi perulangan tersebut dalam kondisi yang ditentukan masih benar. Jadi kalau aku bikin video tiap apa aja biar aku bicara. Nanti aja. Saya ini kalau saya bikin video besar sekali suara aku. Tiap apa sih? Saya pakai ya tiap apa semua. Mana aja. Nah itu dia satu. Selanjutnya ini kita ganti jadi 8. Terus kita Ctrl S. Kita lihat ini hasilnya 8. Oke. Kita pernyataan PHP break. Nah, dengan break pernyataan ini dapat menghentikan loop bahkan jika kondisi masih benar. Break. Kita Ctrl S. Kita lihat apa hasilnya. 8. Oh no, but ya tetap 8. Pernyataan PHP lanjutan. Jadi ini dengan menghentikan pernyataan tersebut kita dapat menghentikan iterasi saat ini dan melanjutkan dengan iterasi berikutnya. Ini jadi 0. Ini Ctrl C,
hapus, terus di sini turun, baru tak Ctrl V, continue, oke, kita ganti terus, lihat, nah 1, 2, 4, 5, 6, ini 3 nya dilangkai lagi. Oke, selanjutnya saya akan membahas untuk auto for perorangan for. Nah, untuk perorangan for itu beda. Hapus. Ctrl S. Kita lihat apa hasilnya. Oh, error di line 2. Ini lupa. Ini bisa kita Ctrl S. Nah, lihat the number is 0 ini dimulai dari 0 ke 10. Contoh jelaskan. Ekspresi pertama $x sama dengan 0 dievaluasi sekali menetapkan perhitungan ke 0. Ekspresi kedua $x lebih kecil sama dengan 10 dievaluasi sebelum setiap iterasi dan blok kode hanya dieksekusi jika ekspresi ini bernilai benar. Dalam contoh ini ekspresi bernilai benar selama $x kurang dari atau sama dengan 10. Ekspresi ketiga $x plus dievaluasi setelah setiap iterasi dan dalam contoh ini ekspresi meningkatkan nilai $x sebesar 1 pada setiap iterasi. Ya, kita masuk di break. Kita Ctrl S itu 0, 1, 2. Selanjutnya itu ada pernyataan PHP lanjutan. Tersebut kita harus menghentikan iterasi saat ini dan melanjutkan iterasi berikutnya. Dia itu tinggal di sini kita ganti jadi continue. Kita Ctrl S itu. Nah, walaupun di sini itu langsung melanjutkan kembali begitu. Angka 10. Ini F-nya dihapus. Ini 100. Ini 100. Ini Ctrl S. Kita jalankan. Oke, jadi ini kayak perulangan yang berpuluh-puluhan. Nah, selanjutnya kita masuk di perulangan for each. Nah, perulangan PHP melakukan perulangan melalui blok kode untuk setiap elemen dalam array atau setiap properti dalam satu objek for each. Perulangan for each PHP pada array. Penggunaan loop paling umum adalah untuk melakukan perulangan pada item-item suatu array atau for each. Oke. Kita akan pertemuannya.
red, green, blue, yellow. Oke, itu dia hasilnya. Nah, kunci dan nilai susunan di atas merupakan susunan terindeks, di mana item pertama memiliki kunci 0, item kedua memiliki kunci 1, dan seterusnya. Array asosiatif berbeda. Array asosiatif menggunakan kunci bernama yang Anda tetapkan padanya. Dan saat melakukan pengulangan melalui array asosiatif, Anda mungkin ingin mempertahankan kunci tersebut beserta nilainya. Hal yang dapat dilakukan dengan menggunakan kunci dan nilai dalam definisi seperti for each. Kenapa sih? Kenapa? Oke, ini adalah umur Peter 35 dan 37,43.
Selanjutnya ini Polaroid model Volvo. Ini adalah pernyataan PHP break. Dengan break, pernyataan tidak dapat menghentikan perubahan meskipun belum mencapai akhir. Gimana sih? Selanjutnya storage $colors as $x. If $x sama dengan blue break, echo dengan x br Ctrl S. Nah, itu hasilnya dia red dan green. Nah, selanjutnya yang ini kita ganti jadi continue. Nah, continue itu dia walaupun di situ berhenti dan lompat ke slide berikutnya. Nah, kayak begini. Yellow, jadi yang dari situ blue. Jadi ini blue-nya itu di skip gitu. Nah, ini kan forage as ini if blue. Nah, di sini kita ganti jadi $x sama dengan pin. Itu ini kita hapus. $colors. S. Nah, itu jadi lebih kayak tambahkan dengan stringnya. Astagfirullahaladzim. Aku dengan Nah, selanjutnya kita masuk di ini PHP break. Pilihan tersebut break dapat digunakan untuk keluar dari suatu masalah. For
error cok. Istirahat di ruangan. Sedikit sekali kak. Bukakan ke baru jawabkan bilang. Jangan coba buka kata seandainya kosongan ini. Guys.
selanjutnya kita akan melanjutkan. Untuk melanjutkan ini itu dia presenter material menghentikan iterasi saat ini dalam while. X terlihat dengan error. Menyenangkan sekali. Selanjutnya untuk ini kita kontrol C, kita kontrol I, terus kita kontrol S, terus kita lihat hasilnya. Oke, ini dia. Sekarang kita lanjut pada yang terakhir, yaitu fungsi PHP. Fungsi yang ditemukan oleh PHP. Selain fungsi PHP bawaan, Anda dapat membuat fungsi Anda sendiri. Fungsi adalah blok penyetaan yang dapat digunakan berulang kali dalam satu program. Suatu fungsi tidak akan dijalankan secara otomatis saat halaman dimuat. Suatu fungsi akan dieksekusi melalui pemanggilan fungsi tersebut. Nah, untuk buat fungsi ini untuk buat fungsi function recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Suci dan NIM S1S1240222. Saya merupakan mahasiswa Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Al-Qaeda angkatan tahun 2020. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membantu untuk bersama-sama melakukan pembelajaran Linux di Red Hat Academy. Jadi rekan-rekan Kontrol S. Nah, itu kita coba. Nah, muncul hello world nanti hari ini. Kenapa? Karena dalam kita membuat fungsi bernama myMessage, kurung buka, menandakan awal kode fungsi dan kurung tutup, menandakan
menggunakan agar fungsi-fungsi ini menghasilkan output album dan fungsi PHP. Informasi dapat diteruskan ke fungsi melalui argumen. Argumen sama seperti variabel. Argumen ditentukan setelah nama fungsi di dalam tanda kurung. Anda dapat menambahkan argumen sebanyak yang Anda inginkan. Cukup pisahkan dengan koma. Contoh berikut memiliki fungsi dengan satu argumen. Nah, kita mulai dari yang ini aja. Ctrl C. Itu kita Ctrl V, Ctrl S. Kita cek di sini. Saya tampilannya. Nah, head reference board in 1975, set reference board 1978. Nah, selanjutnya ini. Sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Suci Wandari dengan NIM S1S124/02. Iya, apa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Suci Wandari dengan NIM S1S124/02. Saya merupakan mahasiswa Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Algoyo angkatan tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk sama-sama belajar tentang sistem operasi Linux di salah satu website yaitu Red Hat Academy. Nah, jadi sebelum kita lanjut ke pembahasan kita atau pembelajaran kita, pertama kita harus tahu dulu apa sih Red Hat dan apa itu Red Hat Academy. Nah, jadi teman-teman, Red Hat ini merupakan salah satu kontributor terbesar untuk kernel Linux dan berbagai komponen ekosistem perangkat sumber terbuka. Fungsinya juga disebut fungsi Untuk Red Hat. Nah, kemudian Red Hat Academy itu apa sih? Nah, jadi Red Hat Academy itu merupakan inisiatif pendidikan global yang dikelola oleh Red Hat untuk membangun keterampilan antara video dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.